Halo para Shinobi, selamat datang di podcast 5KG. Sudah bersama kalian semua, saya Eno Bening, ada Izzy, ada Mardial, ada Reza Arab, dan ada Ricky Sik. Dimana kita akan ngebahas banyak hal, tapi halnya itu pasti nggak jauh-jauh dari gibah dan apapun yang sedang terjadi di dunia perindustrian YouTube, influencer things dan lain-lain. Di sini kita tema hari ini adalah ngebahas tentang hoax and conspiracy, dan gua nggak ngerti masih banyak YouTuber yang malah nyebarin bikin video mengenai konspirasi ini without giving a context and a proper critical thinking about it. Ya. Jadi mereka cuman I'm just sharing. I don't know is it true or not. What do Ya you sama think? kayak om-om di grup WhatsApp ya. Someone else Bedanya dia sendiri made a anjing. video gitu. Nah, Kayak tipe-tipe yang kayak I watched one video, I copied everything in the video and made it my own. It's not plagiarism, ya kan? Dan ini menurut gua perlu bahas sih. Jadi here's how it works ya. Jadi gua bakal bacain full dulu. You guys may give a little reaction about it. At in the end, we'll discuss about it, oke? Gua udah temuin 5 konspirasi yang beredar versi bahasa Indonesia semua ya. Ini semua bahasa Indonesia dan disebarkan di Indonesia. Jadi ini yang pertama, gua akan bacain konspirasi. Judulnya adalah Disney meramalkan Corona. Mungkin udah pada dengar? Oke. Mungkin udah pada Gue ini. belum. Oke. Gue bacain ya. Saya Simpson. Ini Disney. Oke. Premier. Gue bacain ya. Tangled, film yang dirilis tahun 2010 ternyata telah memprediksi datangnya corona. Film tersebut menceritakan tentang putri Rapunzel yang tidak bisa keluar dari tower tersebut karena di lockdown. Dia pun tidak bisa berkomunikasi dengan seluruh penghuni kerajaannya. Akhirnya dia diselamatkan oleh pangeran bernama Flying Rider. Kita bisa simpulkan bahwa kini manusia kurang lebih sama seperti Rapunzel. Harus dikarantina atau terkunci di rumah masing-masing demi terhindar dari corona. Lockdown. Dan tebak apa nama kerajaan di film Rapunzel atau Tangled itu? Iya. Nama kerajaan tersebut adalah Corona. Apakah ini semuanya kebetulan? Atau sebenarnya ini adalah pesan akan bahaya yang akan kita hadapi 10 tahun kemudian dari Disney? Apakah benar Disney adalah bagian dari Freemason dan otak-otak dari Illuminati? Namun sebagian dari mereka adalah di pihak kita yang berusaha memberitahu tentang bahaya ini. Anjir, ada whistleblower-nya gitu. Kalau soal lockdown karena putrinya di penjara, kenapa nggak strike aja sekalian? Yeah, that's true. Finding Nemo 2 juga bisa, no. Iya. Banyak. Semua kebanyakan princess itu memang di Finding lockdown, Dory. man. Jadi mereka klaim mereka adalah dia di lockdown dan nama kerajaan dia adalah Corona. Ya, Bukankah corona itu- means crown. Crown kan mahkota kan? It means crown in like Spanish or something. Exactly. Jadi buat teman-teman yang masih percaya akan konspirasi itu dan nyebarin videonya dan percaya sama video-video YouTuber tersebut, Corona itu artinya mahkota. Kenapa namanya mahkota virus Corona sekarang? Karena bentuknya kalau diteliti Bentuknya. mirip mahkota, maka dinamain coronavirus, virus yang berbentuk seperti mahkota. Dan kenapa ada nama Makanya kerajaan biar- itu mahkota? Karena itu identik dengan wealthiness, dengan kesejahteraan, Yeah. dengan royal. Jadi wajar nama kerajaan itu Dijelasin Corona. Sama Iya, Eno dijelasin nggak? harus dijelasin, Rap. Harus gue jelasin, kalau enggak Fuck, man. gimana? Rap, ngomong Rap, gak apa-apa Rap. Gue tau lu pengen ngomong dari tadi Rap. Apanya? Lu pengen ngomong apa tadi? Coba. Saya bisa menggila ini. Oh, nggak ada, man. Wow, keren banget orang. Top komen ya. Ini gue kasih top komen ya. Komen. Bukan ramalan. Ini memang skenarionya yang udah dibikin 100 tahun sebelum sekarang. Semua berawal dari Bank Dunia yang bebas mencetak dolar kemana-mana. Kemana sekarang kekuatan kita terhadap monetary? Kita harusnya segera bebas dan segera memerdekakan diri dari pengaruh para elit. By the way, Yang bisa Iya. ngatasin nih pakai berarti. sembunyi di Sukabumi. This tinfoil hat maximum level, man. Kayak I can imagine that commenter. He probably really likes military shit. He likes to wear these weird military t-shirts. Iya. You know, he's that type of person that's like, oh my god, fuck the world back. Like, you know, like that's Oke, Yeah, udah this one, ya. no Kita comment. kedua ya. Judulnya Yeah. adalah Corona sebagai alat kontrol populasi manusia. Okay, this one's more interesting. Jika ada yang mengatakan bahwa virus ini berasal dari kelelawar, maka Anda sudah ditipu mentah-mentah oleh propaganda media. Kita ini sudah ribuan tahun hidup berdampingan dengan kelelawar. Bahkan kelelawar juga masih ada di kota-kota. Mereka masih berkembang biak di sana dan hinggap di rumah kita. Bahkan kita bisa temui beberapa kelelawar lewat malam-malam dan tidak ada yang terjadi.
kita baik-baik saja. Pasar di Wuhan juga bukan baru tahun ini berdiri. Pasar tersebut sudah ada beratus-ratus tahun lalu, dan ini bukan pertama kalinya mereka menjual dan memakan kelelawar. Lalu tiba-tiba di 2020 ada virus yang tingkat penyebarannya sangat ekstrim dan tidak wajar. Sulit dicegah sampai negara-negara di dunia terpaksa melakukan lockdown demi keselamatan mereka. Tidakkah ini sangat aneh? Maka, hal ini bukanlah hal yang terjadi begitu saja secara alami. Di baliknya, ada unsur kesengajaan yang bersumber dari manusia. Tepatnya, mereka para elit. Sudah jelas, COVID-19 adalah virus yang dibuat oleh manusia, yang digunakan untuk mengontrol populasi manusia yang semakin membludak di tahun 2020. Karena membludaknya populasi manusia, para elit merasa terancam karena kebutuhan pokok pangan untuk dirinya dan keluarganya semakin menipis. Dan apa cara paling efektif dan hemat untuk mengatasi masalah ini? Population control. Dan dalam hal ini, yang paling bisa dilakukan dan paling cepat untuk dieksekusi adalah virus. Ya, virus corona. Virus corona bukanlah wabah, bukanlah pandemi. Itu adalah alat dari kontrol populasi yang bekerja untuk kepentingan para elit. Gimana, Rick? Ini konspirasinya, oke. Startnya dari Arab aja, no. Oh ya, coba Iya, oke, Arab. dari Arab. Bener. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Dia nyerah. Dia nyerah. Gue mau jadi top komennya dong. Nanti. Komen dulu. Apa? Gimana? Berarti Ricky dulu. Gue mau I want to clarify some things first. It's not for sure that the virus comes from a bat. That's number one. Number two is there's 3 strains of viruses coming from different. It's really weird. Viruses mutate, right? Like Yeah. it originally came from an animal, but now there's 3 different strains. One's like weaker, one's stronger, and all that shit. One is more predominant in America, one predominant in East Asia and Southeast Asia and all that stuff. When logikanya dia kan kelelawar itu udah berapa ratus tahun udah ada. Iya, tinggal bareng kita gitu. Iya, oke. Gini aja. Lu masih inget gak sih dulu ada pandemic Black Plague? SARS. Black Plague, ya. Tikus itu. Ya, tikus itu udah di dunia ini udah berapa ratus. Ya, lebih lama dari orang, ya. Iya kan? Viruses mutate. That's how it works. That's why this year baru ada It's gara-gara Kansas, it yeah. mutated, you know? It jumped from an animal to a human being. And then mutating somehow it and- worked, yeah. Exactly. It doesn't Yeah. make sense. Logicnya dia kayak it's flawed, man. Like that whole like, okay, Corona being made by like the elites, who the fuck knows? I don't even fucking know. Soalnya kayak logic, iya, kenapa? Ya, cuman kayak logiknya aja is really flawed. Iya, iya. Kayak binatang ini udah ada berapa ratus Ya, tahun. nggak gitu Kenapa sih. baru sekarang? Flu burung gimana? Burung udah berapa ratus tahun juga. You know? Dari dinosaurus. Yeah, exactly. Kenapa baru ada waktu itu? You know? It doesn't make any sense. That fucking stupid. Gue benci nih bahas-bahas ginian ngentot. Dengan logika yang sama, Rick, kalau misalnya besok ada hewan baru gitu, kayak baru evolve gitu, ada hewan baru kayak Pokemon gitu, bakal ada penyakitnya juga berarti. Mardial gimana, Mardial? Aduh. Ini recycling teori sih kalau menurut gua. Siklusnya setiap 5 tahun akan ada terus gitu, dan maksud Iya. gua population control itu teori yang udah jadul banget. Salah satu yang paling bukan paling gampang sih, Jan, apa ya? Paling common lah istilahnya. Paling sering dipakai. Karena Iya. emang kan kayak sebenarnya asal usul ada istilah population control juga kayaknya dari teori yang lebih jadul lagi, yang udah tahun 1800 ke belakang gitu loh. Kayak ada perjanjian A, perjanjian B yang katanya populasi nggak boleh di atas berapa 500 juta sekian lah kayak gitu, dan ya akan terus ke recycle aja menurut gua. Nanti kalau Iya. ada satu Isu lain Baru, lagi. oh. ada isu besar lagi Iya. mungkin akan diarahkan ke sana lagi dan ke sana lagi. Itu kayak udah nggak kaget gue, jadi kayak oke, udah gitu kayak. Oke. Kebal gitu, no. Kita anak Tapi kaskus dulu dalam ya. skala- Anak kaskus dulu. Ya, gimana? Skala 1 sampai 10 cocok loginya ini 5, ngerti gak lo? Kayak pasti Jago, belum jago. Iya, belum Bosen jago. ya, bosen ya. Dan banyak yang nyangkut. Noob. Kalau yang sebelumnya tadi kan skala 1 sampai 10 itu cocok loginya 10 lah, yang kayak ngaconya parah gitu. Kalau ini masih tengah lah, masih tengah, Masih karena tengah. emang ya teori yang akan terus bergulir juga gitu, kayak sama kayak lo ngomongin teori konspirasi lain-lainnya gitu, kayak akan Oke. recycle aja. Sebelum ke Israel dan Arab, gue bacain dulu top komennya ya.
Memang corona adalah senjata biologi Cina untuk melawan USA, namun keburu bocor duluan di Wuhan. Itulah akibatnya kalau mereka ingin melawan kami semua. Akhirnya ketahuan juga kan bulunya. Kami semua tuh gimana? Antusias nih. Ini orang-orang Indonesia tapi nasionalis Amerika gitu. Goblok anjing. Lu iya hancur sih logiknya. Maksud gue kayak top komennya juga tai banget sih. Gue tai lah. Hancur sih cocok lagi. Maksud gue kayak population control ya kayak tadi Hajen bilang, konspirasi teorinya udah banyak dan kayak misalnya ini sekarang kejadian lagi ada pandemik gitu. Terus ya udah dibilangnya population control. Terus kayak kapan lagi di Jepang tahun 90 pernah ada teroris yang pakai gas sarin yang meninggal 25 apa 30 orang dalam satu malam. Bisa aja ada yang bilang population control kayak oh ini mereka lagi nyobain obat baru padahal ya elah sarin coy kayak gasnya udah ada dari tahun 1 gitu ibaratnya. Gue nggak bilang gas sarin udah dari tahun 1 nggak bukan facts cuma gue kayak Maksudnya emang udah ada dari lama, bukan nyobain obat, bukan nyobain senjata baru ya. iya, cuman kalau itu kan sifatnya kan ada orang lain yang niatnya jahat kan. Kayak pandemik tuh ya kayak Ricky tadi bilang kayak virus itu kayak gini loh kayak ada kayak flu burung lah, flu babi lah paling ininya. Salah satu yang contoh paling besar tahun 1918 kan. Kayak babinya bisa kena flu. Flu-nya kalau kena babi, babinya nggak bakal sampai mati, tapi beberapa yang lebih lemah bakal mati. Manusia punya flu, ada flu yang lebih kuat, ada flu yang lebih lemah. Kalau ada orang-orang yang kurang kuat badannya bisa meninggal karena flu, ya kan? Abis itu manusianya punya ternak ayam barengan sama ternak babi. Flu-nya dari babi lompat ke ayam, ayamnya nggak kenapa-napa. Manusia punya flu, flu-nya lompat ke ayam, flu-nya kawin di dalam ayam virusnya. Habis itu balik lagi ke manusia mati gitu loh. Karena manusia nggak imun sama flu babi, tapi imun sama flu manusia gitu loh. Jadi kayak Iya. Lagian juga kalau emang elit mau ngurangin populasi, apa nggak rugi? Karena kan elit Ya, itu itu kan merugi. juga duitnya dari dari orang-orang, iya dari elit itu populasi. kan teori yang 1% itu Top hartanya 1%. lebih banyak daripada 99%. 99% yang di Kalau bawah. 99%-nya dikurangin, harta dia juga otomatis berkurang. Yeah. Iya, Exactly. nggak, Rich people need poor people. That's just how the world works. ya influencer kan Rick. Yeah. Ah, fuck. Gimana, Rap? Oh, yeah. Ah, Iya, itu giliran. tadi udah disuarakan sama Mardial gue. Udah, oke. Lanjut Itu ya. yang itu. Persis itu. Kita lanjut ke konspirasi ketiga. Asik nih. Di balik virus corona. Iya. Gue Flu dapat nih. Apa? Ih, Corona dibalik virusnya Flu anjing. anarok. Flu anjing Virus kan flu corona. anjing. Anarok. Babi udah ayam, anjing. Ntar lama, oh, itu konspirasi Cina cuy. Jadi 9 sio. Apaan lagi tuh? Apaan lagi nih? Gua nggak dapet. Flower mana ada Sio, sionya, cuy. Sio 12 bego. Iya, Sio 12 bangsat. Yang Cina lu gak Cina ya sebenarnya. Nih ya. Di balik virus corona. Sejatinya virus COVID-19 sudah tercipta sejak lama dan tinggal menunggu waktu untuk dikeluarkan. Nah, 2020 adalah waktu yang tepat untuk itu. Namun apa tujuannya? Jelas tujuannya adalah pemaksaan vaksin global. Hah? Kok bisa? Untuk apa? Begini. Vaksin nih. Perlu diciptakan sebuah virus untuk memiliki kemampuan membunuh super dahsyat dan juga cepat penyebarannya. Banyaknya jumlah orang yang tertular akan membuat PBB bisa menetapkan status darurat internasional. Ketika status darurat tersebut sudah diumumkan, vaksin dari virus yang sengaja disebarkan itu akan membuat penduduk dunia jadi terpaksa membeli dan menggunakan untuk bertahan hidup. Dan lagi-lagi, status darurat itu juga bisa dijadikan alasan untuk melibatkan pihak-pihak berwajib atau militer sekalian. Jika ada yang menolak, lakukan saja penangkapan, jebloskan ke penjara. Kenapa? Karena menolak vaksin berarti telah melanggar peraturan negara. Nah, omong-omong soal vaksin global ini, siapa sih yang diuntungkan dari proyek dunia tersebut? Siapa yang sebenarnya ada di balik penyebaran virus ini? Jawabannya tidak bukan adalah Big Pharma. Dan ya, Pharma. Big Pharma Pharma. cuy. Lu tahu ya, udah ini ya. Wah. Udah sering kesebut ya. Apa ya? Anjing. Big Pharma, Big Pharma, yaitu mereka yang menguasai obat-obatan dan yang paling penting mereka juga menguasai seluruh vaksinasi yang dibohong-bohongi kita, yang digembor-gemborkan dapat menyembuhkan kita semua dari segala penyakit. Untuk apa? Ya untuk keuntungan mereka semata. Apalagi kalau bukan untuk mendapatkan segala macam keuntungan puluhan tahun mereka. Ingat, wabah selalu terjadi puluhan tahun. Ini adalah tahun yang akhirnya Big Pharma harus kembali meraup untung demi kolega-koleganya dan para elit. Jadi, masih percaya COVID ini adalah virus yang berbahaya atau sebenarnya adalah pengaruh yang berbahaya dari para elit untuk kita yang sebenarnya bisa bebas dari mereka? Masih mau percaya vaksin? Tanda tanya. Oh my god. Okay. Oke. You know, gua
pas gue denger this conspiracy dari awal, gue kayak okay, it makes sense. And then when it got to the end, apakah Anda percaya vaksin? Oh my god, dude, stop being such a Ternyata moron. anti-vax gitu. You know, exactly. So like imagine like they're like this tinfoil people, jadi kayak ada orang-orang yang apa penggemar, gue bukan penggemar ya, apa istilahnya, kayak entusias konspirasi teori itu ada kayak blok-bloknya gitu kan. Ada yang anti-vax, ada yang kayak Big Pharma, ada yang Big Pharma sama anti-vax biasanya barengan. Abis itu ada juga yang kayak yang population control segala macam. Ini tuh lagi ngadu gitu tadi yang population control bikin hoax yang itu kan. Ini yang Big Pharma terus kayak bilang, "Iya ini sebenarnya ini vaksin dunia." No, Cuman iya kayak kenapa? but some of the things said in that conspiracy, I could totally believe. But right now, the fact is, kayak is not just one company making the vaccine. There is actually like now there's about 80 of them being tested clinically. But like, kayak gimana ya? This conspiracy I like because Terus kalau sih I like lah. I like, man. I like this shit, dude. I like But, but it makes sense, like if there was a company who made the virus, right? And then they're like trying to sell vaccines to you. Like, I mean, cool, whatever. But the chances of a human being making Yeah. a virus is giving Yeah. too much credit to human beings. Do you Yeah. understand what I mean? I mean gini Rek, like let's say for a moment, untuk sesaat coba gue assume, misalnya gue orang tajir banget, terus gue lagi mencari cara buat menggandakan uang gue gitu no. Gue ada beberapa pilihan. Satu, sesuai teori konspirasi tadi, gue bikin virus yang researchnya mungkin makan beberapa juta dolar, bikin virus dari scratch. Abis itu, gue bikin juga vaksinnya, yang nanti akan gue keluarin diem-diem. Tapi virusnya ini potensialnya ngeganggu bisnis gue yang lain juga, oke? So, Yeah, that's true. menurut gue, ini nggak make sense dan ribet, ongkosnya banyak, waktunya panjang. Kalau gue jadi orang kaya, mendingan gue nyewa Goldman Sachs anjing, buat ngambil duit dari negara lain, abis itu kayak, udah bawa kabur aja, duitnya Yeah. lebih gampang kayaknya. Gitu. Kayak terlalu ribet gitu loh. Iya, nggak make man. sense. Ribet. I don't think people would do that for money. Like bikin virus synthetically from lab, it would probably cost them like a few millions. Like gampangan Not even gua a few million, hundreds and hundreds, maybe hundreds and hundreds of millions. Yeah. Iya, Rek, iya. demi apapun Rek, sumpah, mendingan gua kayak bikin film anjing, sumpah. Bikin Iya, film gue bayarin orang ya. Mendingan naruh saham di Ibaratnya gitu loh, kayak banyak Mending jadi cara. pengusaha rokok, men. Iya. Jadi pengusaha rokok. Dan gue bikin pabrik kecap lo. Iya bikin Jelas pabrik banget. kecap lebih make sense. Tapi orang Iya lah. orang ngisep terus. Iya, naruh saham di pabrik koyo. Siapa tuh yang ciptain virus pegel-pegel tuh? Dia pakai terus, itu hebat banget. Dia pakai koyo Ini terus sampai konspirasi. sekarang. Nah, tapi men anti vaksin ini emang komunitasnya sangat besar, tau gak sih? Bener-bener Iya, gede. gede Yo, banget. I hope they just don't take the corona vaccine, man. Fuck it. Jadi komunitasnya gede dan di negara-negara maju, men. Karena gua tahu Iya, iya. berita ini belum lama kan, ada beritanya tuh di Inggris. Udah pada di UK, di Britain sana itu pada Iya. heboh semua. Cuman sampai- gini Jen, soalnya menurut gua kenapa konspirasi teoris Big Pharma dan anti-vax itu gedenya di negara maju, terutama UK dan US. Soalnya gini, kayak harga obat-obatan di sana emang bisa mahal banget. Kayak di Indonesia, lu butuh obat. Jadi gini, kalau obat-obat yang sifatnya nggak spesifik, kayak misalnya obat pegel-pegel, obat pusing, obat sakit kepala, obat batuk, Yep. itu pasti harganya murah. Karena yang punya hak patennya nggak cuma satu company, ya kan? Sementara buat obat-obatan yang specialty kayak misalnya insulin atau kayak obat untuk orang-orang HIV gitu-gitu segala macem, itu kan obatnya sangat spesifik dan yang develop itu biasanya dari swasta, baru mereka apply hak intelektual ke pemerintah kan. Di sini yang tainya Big Pharma dan kenapa kayak gua nggak completely ngedeny teori Big Pharma. I mean Big Pharma in general ya, bukan kayak teori kalau ini corona yang bikin Big Pharma atau apa. Jadi kayak insulin obatnya itu di Amerika tuh satu shot atau gue lupa satu shot atau satu pack itu $700 no, harganya. Wow. Damn. Udah Masalahnya kayak motor. Masalahnya insulin itu kan obat yang lu harus ambil terus-terusan kan kalau lu ada penyakit kayak diabetes gitu. Dan kalau kalau lu harus bayar $700 setiap lu mau nyuntik sehari 2 kali, lu gila anjir gitu loh. Mending- Just kidding. No. Don't listen to Rick. Don't listen to Ricky. Anjing, I'm kidding. nginek anjing. Berarti kesimpulannya masih make sense kalau kaitannya sama
permainan medication. bisnis gitu ya. Iya. Tapi Bukan cuman bagian bikin virusnya nge-synthesize itu nggak make sense menurut Ya. gua. Iya, iya. Too much time. ya kalau kalau misalnya kalian mau ngomongin Big Pharma bener kata Israel. Jadi kayak Big Pharma itu permainannya adalah hak paten yang dimana dia kontrol harga gitu loh. Bukan Benar, cuy, di bikin Amerika. virus. Bukan bikin virus Bukan karena bikin virus. gini men, virus itu ngerugiinnya tuh bukan lu pada doang, company juga rugi karena mereka nggak bisa jualan gitu loh. Mereka nggak bisa operasi kerja, bisnis nggak jalan gitu. Jadi Big Pharma orang pinter yang goblok kalau misalnya mereka sampai bikin virus untuk dapat untung gitu karena mereka udah untung gede. Malah menurut gua dengan adanya corona ini mereka nanti akan dapat kayak paksaan desakan dari bawah untuk nurunin harga. Kalau enggak ya nggak ada yang beli dan mereka mau nggak mau mesti turunin harga. Nggak bisa gitu loh. Lagi kan Daya belinya rendah. Lu mau harga tetap kayak gitu ya lu akan cuman numpukin barang doang. Ini makanya lu belajar ekonomi pada bangsat. Gue juga nggak lulusan ekonomi tapi belajar dikit gitu loh. Di SMP pasti diajarin dah supply and demand. Bego lu pada ya. Jadi tuh ya kalau barangnya numpuk ya dia nggak dapat duit ya otomatis mereka mesti turunin harganya. Jadi coronavirus nggak nguntungin mereka malah jatuhnya ngerugiin mereka. Bisnisnya nggak jalan. Corona ini konspirasi pengusaha bawang, no. Oh, Bisa mahal harga bawangnya. gimana? Biar mahal. Bawang Bawang bombay ya. bombay jadi mahal banget sekarang, Bawang 150 bombay ribu. Asli. Udah susah, Pak. Tapi, no, Gempal gitu. konspirasi paling tingginya kalau menurut gua bukan pengusaha Bombay, Jan. Apa tuh? Apa? Distributor game Nintendo di Indonesia. Oh iya, Animal Crossing ya. iya, Animal Animal Crossing jadi Crossing. naik ya. Jadi gini mereka kayak ini Animal Crossing yang nunggu orang-orang yang mau main udah bertahun-tahun gitu udah banyak yang mau main. Gimana bro? Gini kayak ketemuan gitu kan di grup WhatsApp gitu. Kayak bro, gini bro, gimana kalau kita bikin virus. Jadi pas kita jualan Animal Crossing, harganya bisa kita naikin. Kan barengan sama Final Fantasy 7 tuh. Gitu, semua orang di rumah, bro. Wait, Kalau lu gua- beli Kalau gue bilang mah itu men yang bikin si influencer yang bikin diffuser itu men. Dia yang bikin virusnya ada konten. sebenarnya. Konspirasi dia ya, konspirasi ya. Iya, yang bikin tuh dia men. Jadi Biar supaya kontennya dia bisa naik ya. bahas, naik. Makanya dia nggak kena kan corona kan? Nggak kena men. Gua bilang, in my opinion, ini yang mulai itu bro. Biar listrik orang di rumah naik ya. Benar. Biar orang pada di rumah. See, that's how easy it is to make conspiracy theories. Iya, Iya kan? Iya. Jadi Gampang, bodoh gampang. gitu. Enggak. Yang bikin itu bro. Oh dia konspirasi. Netflix itu, Iya. bro. Kalau Juga gue bilang yang bikin men. Anjing. Soalnya mall tutup semuanya. Jadi gini, Iya. ya itu benar. Itu contoh-contoh bagaimana gampangnya kalian bikin konspirasi hanya karena harga naik, hanya karena diuntungkan berarti mereka yang bikin konspirasi. Enggak, Nyet. Lu pikir bawang bombay harganya naik pengusaha untung? Enggak. Berarti harga produksinya juga naik, harga distribusinya juga naik sehingga mereka mau naikin harga. Kalau enggak mereka rugi. Gitu aja. Sesimpel itu. Nih, Sih udah 2 ya. 3. Konspirasinya tuh Berarti Eno Bening yang bikin corona biar bisa bikin podcast kayak gini. Nah, iya itu gua. Konspirasi. Corona Iya, gua yang tuh. bikin biar podcast jalan, ya. Biar lu pada nontonin, Enggak. biar AdSense-nya ke gue. Corona gue yang bikin. Oh lu. Ngapain? Biar ada influencer tolol terus gue bash. Oh iya benar lu. Wow. Lu ya. Terus gue bash terus naik engagement gue gitu. Oke, kita masuk ke ini ya, topik konspirasi keempat nih. Kita udah nomor 4 nih. Ini gokil sih. Ini pasti kalian suka. Aduh. Nomor 4. Judulnya adalah New Big Brother's Eye. Mata baru Big Brothers. Kontrol atas manusia. Gue pernah denger. Apa pernah dengar ya? Iya, Pernah, enggak kalau ya. Big Brothers gue pernah dengar. Tapi kalau ini apa New Big Brothers Eye. Big Brother's Eye. Mata baru Oke. Big Brothers. Kontrol atas manusia telah menjadi ambisi para elit sejak dulu. Diam-diam, sebenarnya mereka mengincar kebebasan yang kita punya. Cara mereka mengambilnya adalah dengan menyebarkan virus corona buatan mereka. Kok bisa? Bagaimana caranya? Yang paling mungkin adalah dengan vaksinasi secara massal. WHO, yang merupakan kaki tangan mereka, pasti nantinya akan mengumumkan bahwa satu-satunya cara agar terhindar dari virus buatan mereka sendiri adalah dengan vaksin. Ya tentu No saja, shit. vaksin tersebut dapat mengobati serta menghindari kita semua dari corona. Namun, ada harga yang harus dibayar. Yang lebih mengerikannya adalah ketika vaksinasi massal dilakukan, nanochip akan ikut disuntikan ke tubuh kita. Nanochip inilah yang kelak akan berfungsi sebagai penanda digital dengan sistem biometrik. Tujuannya, ya apalagi selain kontrol atas data pribadi dan pengawasan total terhadap seluruh manusia di dunia.
Anda berani melawan. Telat, Anda Telat. telat. Anda berani menolak. Anda berani menolak diawasi. Jika Anda berani bertindak menentang arus mainstream, ingat, sudah ada nanochip yang ditanam di dalam tubuh Anda. Kalau kalian Bisa berusaha apa? melawan para elit dan Bisa apa? Bisa apa? Chipnya bisa apa? Ayo. kalau kalian Suspense, berusaha melawan para suspense. elit dan Illuminati, mereka tinggal gampang memencet satu tombol dan virus tersebut akan meledak. Akibatnya, Anda akan Metal mati. Gear Solid 4, Jen. Anda akan mati dengan cepat. Bahkan Jauhan seketika kejauhan. tanpa Anda Meledak tahu. kejauhan. Kalau meledak kejauhan. Yeah, Jauhan yeah. kalau Virus- misalnya meledak Enggak, sampai kayak virusnya nyala terus kalian langsung kayak sudden death gitu. Dude, the kalau thing is, kalau sampai kayak Kingsman lebay sih. Oh ya kayak all, kayak Kingsman. Kayak Kingsman gitu anjir. all of these conspiracies, kayak in my opinion, ada logical. Pas udah di And then, endingnya, Iya, asli. logical. By the way, Selalu ada cherry on top-nya, ngerti gak lu kayak? gini. Cherry on top itu No. yang ngerusak gitu loh. Apa-apa? Kayak nih kembali lagi ya. Untuk satu momen, let's imagine kita bayangin kalau kita berlima ini anggota Illuminati, anggota Freemason. Terus kita kayak, bro, kita mau nge-track orang, mau total surveillance orang, gimana caranya nih bro? Terus ada satu yang punya ide gitu, kayak Arab gitu punya ide, gimana kalau kita bikin virus aja, nge-infect seluruh dunia, terus pas kita nyuntikin vaksinnya, kita masukin nanochipnya gitu. Wah berarti kita mesti bikin virus bro. Iya kita mesti bikin virus. Wah berarti kita mesti bikin develop nanochipnya juga bro. Iya kita bikin nanochip. Terus ada satu orang kayak gue temenannya sama Mark Zuckerberg di Telegram gitu. Pilih mana? Gampangan mana? Gue tanya. Gampangan lu nyuruh Mark Zuckerberg pakai Facebook, Instagram, sama WhatsApp buat nge-track semua orang. Yeah. Daripada lu bikin virus. Sumpah, masalahnya udah kejadian, Pak. Udah kejadian. Telat. Zuckerberg juga sudah diadili gitu kayak. Iya, Udah sampai dipanggil DPR-nya Amerika sono. Udah ada 3 film, Pak. Iya. Dan gimana ya? The fact is, kayak conspiracy-nya itu ada yang it makes sense a little bit gara-gara Google did notify me kayak Google devices are gonna be like starting to get tracked to track who you've been in contact with and stuff, right? You heard about Yeah, this, right? Iya. Yeah, Ya, so gue like, baca. yeah, the conspiracy makes sense. Maybe like whoever made this virus works with tech companies to track you, but you know, like I feel like a lot of people think they're so special that they need to be tracked. Listen, man, Nobody you know, no one gives a shit about you, dude. You're a fucking ant. You know, if you're like, oh my god, I'm so special. Like the government needs to fucking track me. Like, dude, no one gives a shit about you. That's the fact, man. You know, like, iya gak sih? Lu Yeah, siap, dude. lau sokap anjing. Gimana kalau Ya, tapi so far yang emang melakukan itu ya industri periklanan kan, advertising industries yang kayak collect data, ada kayak yang sampai jual beli data gitu. Mining data gitu-gitu. Mining data ya udah berlangsung udah lebih dari 1 dekade nggak sih kayak gitu. Iya. Yeah. Jadi kayak ngapain, ya bener kata Isi, ngapain capek-capek bikin Iya. 2 hal yang Exactly. terpisah Oke. gitu kan, Halo? nanotech segala macam. Iya. gitu. gimana? Your opinion. Apaan? Ya siapa Big Nah iya tuh betul. Iya, jadi mata Big Brother, mata-mata yang mengawasi. Jadi gini, itu tuh linggo-linggo, itu tuh istilah-istilah entusias komunitas konspirasi rap. Jadi Big Brother itu ekuivalennya kayak Illuminati, kayak Elit. Freemason gitu-gitu. Para elit lah gitu. Mata baru Big Brother, maksudnya itu tuh kiasan, artinya kayak ini cara baru para elit memperhatikan mengawasi gerak-gerik kita gitu. Gitu. Nah itu kan dibilang cara baru, padahal udah lama juga gitu kan, kayak metode yang kayak gitu kayak. Iya, siapa yang mau liatin kita coli ya? Bingung juga ya. Yeah, exactly. Iya men, Dude, tanam nanochip terus ngapain orang ngeliatin tuh elit gitu lagi iseng gitu buka anjing lagi coli anjing. Langsung dimatiin lagi. Buat lu pada nih yang di rumah nih ya, yang entah manusia apa kalian gitu ya, webcamnya dihack itu nanochip di sini gitu ya, gitu biar kalian tahu kemana-mana gitu. Untungnya buat elit apa gitu, tahu lu kemarin ke gitu ya, terus nongkrong sama temen lu, terus kemarin jalan keluar gang, keuntungan buat elit apa gitu loh. Paling banter lu anjing kalau begitu. Nggak mungkin lu nggak mungkin. Pakai nanochipnya kan bisa ketahuan tuh makanan lu isi perut lu gitu-gitu ya. Terus kayak
Wah anjing micin semua gitu Wah, doang. hari apaan? ini rasa kari gitu nih orang gitu. Iya bakal Apa? jadi apaan? Mau dijual datanya. Datanya mau dilihat, dijual. mau dijual biar tahu gitu kagak ada orang yang beli cakalang gitu. Dan lagian ya, Kind of stupid. biaya para elit untuk merealisasikan itu servernya gimana anjing? Dan karena tiap hari dia live nge-track Iya, iya. GPS lu dan apa yang masuk ke perut lu, apa yang lu makan, apa yang lu denger, apa yang lu omongin, itu menu-menuhin data anjing. Dikira HDD murah kali ya. Dan itu terus Atau kan bakal ada krisis storage gitu. iya, krisis storage dan capek orang kayak Pokoknya anjing. bener paling jenius itu ya Mark Zuckerberg karena Mark dia Zuckerberg, menciptakan Telepon aja udah. situasi di mana kita yang ngasih data ke dia secara Iya. Kita yang cuma, secara ya kan? mau nggak mau ngasih data jadinya gitu. Dan kalau kalian masih nggak ngerti, ini buat kalian masih nggak ngerti Virusnya data. virus sosial media namanya. Iya, Yoi. data kita tuh buat apa sih gitu? Kenapa sih orang butuh data kita? Kan itu makanya menurut saya gitu, Bang. Nah, data kita itu dikumpulkan secara kolektif biar orang tahu orang di daerah sini tuh sukanya makan apa, liatin Kebiasaan, apa. behavior. Sehingga ads iklan itu tepat nyampe ke orangnya, nggak ke orang-orang yang nggak tepat. Gitu loh Iya. penggunaan datanya gitu loh. Kayak lu punya duit nih. Nah, Kan bayar nih ongkos nih lu kalau bikin iklan, bikin billboard kan. Kalau billboard kan lu Taruh bayar aja dah. berapa M, taruh di situ, semua orang yang lewat tapi belum tentu ngefek, belum tentu ngaruh kan, belum tentu ngejual kan. Jadi pakai apa? Pakai Instagram, pakai Facebook karena udah pasti kena. Misalnya pasti Eno kena. nih. Si Eno lagi lapar. Terus gue bilang, "Nih, gue kasih ads ke Facebook. Woi, Buk, lo kasih ads ke orang yang lapar doang. Kalau nggak lapar lo jangan kasih dan Iya. kasih ads di jam makan siang, jangan jam 3 Yes. pagi." Kayak gitu loh. Yes, kayak Itu gitu. targeted ads tuh gitu. Kayak gitu, namanya targeted ads dan udah terjadi bertahun-tahun Udah yang lalu. bertahun-tahun Udah biasa kejadian. banget gitu. Makanya datanya tuh buat ituan, buat kepentingan komersial gitu. Bukan nge-track lu kemana gitu, nggak butuh. Ngapain tahu lu keluarga nggak butuh gitu naik angkot terus nongkrong di mana elit kagak peduli anjing bodoh. Oke, kita lanjut ke yang terakhir ya. Ini yang terakhir dan Wes, menurut gue yang anjing. gue paling amazed pas baca. Akhirnya. Namanya mungkin udah, tapi ini menurut gue udah sering dipakai di Kaskus ya. Waktu zaman-zaman Kaskus Conspiracy Forum, One World Currency. Untuk mencapai tujuan utama mereka, New World Order berusaha mengontrol dunia dengan uang. Dengan terlalu banyaknya jenis uang yang beredar, NWO sulit untuk memiliki kuasa atas sistem moneter tersebut. Untuk memudahkan mereka menguasai sistem moneter itu, grand plan pertama yang harus mereka lakukan adalah dengan membuat dunia yang hanya memiliki satu mata uang atau one world currency. Mata uang ini bukanlah berbentuk uang kertas, melainkan uang digital. Disebarnya virus corona membuat semua negara panik dan melakukan lockdown. Otomatis, ekonomi semua negara juga akan jatuh. Solusinya, hutang. Tapi kepada siapa? Kan kita semua lumpuh. Semua negara ekonominya tidak jalan. Yang tentu saja mereka akan berhutang ke World Bank yang dikuasai oleh New World Order. Uang yang dipinjamkan nanti adalah uang dengan mata uang baru, yaitu One World Currency. Dan sudah pasti, negara-negara diwajibkan untuk meminjam dalam jumlah yang tidak mungkin bisa mereka lunasi. Kepemilikan utang itu akan membuat NWO bisa berperan besar dalam menentukan arah kebijakan politik berbagai negara sesuai arah konspirasi mereka. Dunia baru. Tatanan Mata uangnya dunia Zeni, mata uangnya Zeni. Zeni anjing. Telat. Telat aja nih. Telat. Nah, New World Order sama One World Currency itu udah dari tahun 2009 2008 di Kaskus. Udah 12 tahun umurnya itu udah sama kayak gue bilang tadi yang siklus. basi. Siklus. Iya. Jadi akan selalu dikaitkan lagi gitu kayak. Heeh. Iya gitu diulang-ulang terus. Iya, Gitu ini aja terus. Iya, yang udah berulang-ulang. Gitu Maksudnya lagi. bikin yang baru bikin yang baru kayak kita barusan tadi bikin gitu. Nggak, Nah. yang lucu dari teori konspirasi yang berulang ini, prediksi mereka itu kadang suka orang-orang konspirasi teoris ini suka nyantumin tahun dan selalu meleset kayak mungkin di tahun 2005 dia bilang 2012 akan jadi one world currency kayak tadi kan. 2012 sudah lewat. Nanti akan ada lagi tahun-tahunnya akan terus berubah dan ya ntar ketahuan sendiri kalau itu ya cuma konspirasi doang gitu kayak teori doang gitu nggak kebukti. Iya. I mean, Kalau gue pertama kali denger teori konspirasi ini, itu katanya akan terjadi di tahun 2012 awalnya. 2012 lewat,
pindah tuh 2020. Geser. Sekarang ini geser. Cuma kalau kita lihat dari 2020 udah hampir setengah tahun ya nggak mungkin terjadi kan What's kayak. the benefit of having one currency, like logically? Iya, kayak kalau gue dari sisi pemimpin negaranya gitu, misalnya gue mau minjem duit, terus gue dipinjeminnya bukan pakai US dollar, dipinjeminnya pakai mata uang baru, mata uang zeni gitu. Ya gue kagak mau anjing, apaan bullshit, mata uang apaan, dari dulu juga pakai US dollar kalau minjem. Ini yang bikin teori konspirasi juga kagak tahu kalau mau lu negara mana kalau minjem duit juga minjem pakai US dollar. Daripada gue capek-capek bikin teori konspirasi, gue bilang kalau World Bank mau bikin currency baru, gue tinggal bilang aja coronavirus ini dibuat supaya US dollar menjadi lebih kuat. Udah gitu doang, selesai masalah. But that's not Mengontrol- true. But that's not true, kan? Yeah, it's not the true, US dollar but- is going Yeah, to yeah, shit. yeah, it's not true, but I could make that news, fake news, Yeah. if I wanted to, right? So like, yeah, nggak make sense. Ketika lu punya currency baru dan dalam artian misalnya pemimpin negara dunia pada super bodoh dan menerima currency baru tersebut, ya. Currency baru tersebut juga jadi nggak ada harganya. Yeah, Karena- because everyone's just using one thing. Iya gitu dan Iya. ya apa ketika dipikir ini yang masih pada goblok di luar sana. Dipikir dengan mencetak uang kita menghasilkan uang, ngerti gak lo? Kayak yang dilakukan sama Iya. Rusia dulu gitu, ya kan? Nggak ngerti Monetary teori system gitu loh. inflasi, ya monetary system. Kalau lu pikir pernah nggak sih lu mikir waktu kecil gitu, kenapa negara nggak nyetak 100 ribuan Duit aja buat bayar utang. aja buat bayar utang gitu? Ya Ya nggak gitu anjir. ya semakin banyak duit yang Value-nya kan rendah. value-nya semakin rendah. Kalau waktu itu pada Iya. saat itu kalau nggak salah di Rusia harga satu roti aja tuh bisa 1 juta. Karena Jerman no yang itu. Jerman Germany. ya, sorry ya, Jerman. Iya. ya. Iya, Makanya Kalah perangnya satu. makanya pakai iya Yo, gitu. currency is weird if you think about it. Hmm. Kan it's mulainya dari emas, benar kan? Dari garam. Iya. dari Dari Macam-macam, garam. tergantung. Iya. Jadi tergantung resource daerah lu sebenarnya Iya. startnya. Emas tuh pertama kali kalau nggak salah di Middle East gitu ya, habis itu Yeah. diganti jadi kayak berbentuk kertas, itu surat jaminan tadinya gitu kan, Hmm. kalau nggak salah. Terus Karena kertas kayak- itu ya Yeah, udah jadi it's Ah. really weird. Menurut gue daripada lu pakai monetary value atau mata uang buat nguasain dunia, mending pakai bahasa anjir. Lebih gampang dan lebih make sense menurut gue. Iya. Demi apapun. Iya Tahu benar. nggak lu dari semuanya yang paling aman dari semua teori konspirasi ini orang Baduy, men. Mereka tuh aman dari semua ya. Mereka nggak pakai duit, mereka nggak nerima dunia luar. Udah paling aman, men. Tenang aja udah. Lu jadi orang Baduy ya, kena teori konspirasi. It's the final round. Ditunggu. Final roundnya adalah kita semua mesti bikin konspirasi. Hmm. Our own conspiracy. Nah, gue tadi udah dong anjir. Ya, boleh, bikin ntar- lagi gue bisa. Gua Bikin lagi ya. bisa Kita lagi bikin gua. konspirasi kita ya. I'll give you Gua- like gua 5 bisa, gua minutes. bisa. Kita bikin konspirasi menurut lu yang paling oke, yang paling bisa dipercaya ya. Jadi, pikirkan konspirasi terbaik yang bisa kalian pikirkan untuk menipu banyak orang sehingga orang-orang subscribe channel kalian ya. Sehingga orang-orang percaya sama kalian, sehingga orang-orang tertarik gitu. Dan sehingga orang-orang nanti masukin disinfektan ke diffusernya ya. Pikirkanlah gimana menurut kalian ya. Yang terbaik selama 5 menit nih. Oke. Wah, anjir. Lu orang pakai bon cabe gak sih kalau makan? Udah beres Oke, gua. kita Gua mulai ya. ready juga. Langsung saja dari Bapak Easy untuk membacakan konspirasinya. Oke, kita semua tenang kita. Iya, lu jadi mesti judul- bacainnya kayak ini, kayak Oh, flat earth, kayak lu flat tadi. earth. Kayak flat earth, video-video flat earth. Para pemirsa, virus corona sudah berada di sekitar kita selama kurang lebih 2 hingga 3 bulan belakangan ini. Sebagai salah satu cara pembayaran yang sah di Indonesia, telah membuktikan bahwa rupiah bukanlah lagi menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah. Bayangkan, bisa saja mempunyai ntar tolong tulisin disclaimer ya, ini bercanda semua. Mempunyai rencana besar untuk menguasai perekonomian dunia. Memang berangkatnya hanya dari Indonesia saja dan sekarang sudah menyebar ke Asia Tenggara, salah satunya Singapura dan Vietnam. Bukan tidak mungkin bila mana akan menjadi one world currency yang sempat digaungkan oleh whistleblower lain yang ada di dalam range 1% dari 1% di atas sana. Coba ingat, di manakah CEO berkuliah? Harvard University. Harvard. Terus gini, insert dulu. Terus ada ini, ada video orang-orang lempar toga gitu. Gitu anjing.
Harvard University dikenal sebagai salah satu kampus yang melahirkan banyak anggota Freemason setelah memasuki ekonomi 4.0. Salah satunya Mark Zuckerberg. Bukan tidak mungkin bila Mark Zuckerberg merekrut untuk bergabung dalam Freemason Illuminati New World Order Fix Vaporub 99. Hal ini membuktikan bahwa adalah bagian dari New World Order. Bayangkan pemirsa, telah mempengaruhi banyak aspek hari kita, mulai dari berpergian, belanja, hingga makan dan tidur. Dan ketika berhasil menguasai perekonomian dan politik dunia, sudah memiliki sebagai mata uang dan alat pembayaran global mereka. Tuh, jangan lupa berlangganan dan klik lonceng di bawah ya. Gitu. Nice. Oke, sekarang giliran Ajen. Aduh, gua nggak ada nulis lagi. Gak Oke. apa-apa. Virus corona tercipta atas keputusan artificial intelligence buatan elit. Itu kemana-mana anjing. Anjing. Pada tahun 2012, kaum elit kesulitan menangani meledaknya populasi dan diundanglah pakar-pakar ahli populasi dunia. Dan kesimpulannya mereka tidak menemukan solusi sehingga kita bikin saja robot untuk Ciptakan mengkalkulasi permasalahan ini. Setelah robot itu selesai mengkalkulasi, kesimpulannya adalah robot itu harus menciptakan sebuah virus. Akhirnya diciptakanlah virus corona atas keputusan robot. Dan namun sepertinya elit merasa kebablasan karena ternyata virus tersebut malah merugikan kaum elit itu sendiri. Luar kontrol. Yoi. Tapi nasi sudah menjadi bubur karena elit sudah tidak punya lagi kontrol terhadap artificial intelligence tersebut. Karena artificial intelligence tersebut menciptakan artificial intelligence yang baru. Sehingga tidak terkontrol dan jadilah Matrix. Pusing sendiri gua. Okay. Gimana? Nice ya. I like that one. It's a movie. That's a movie, man. That's a movie. Sci-fi sih. Yeah. Oke, Arab, lanjut Arab. Oh, oke. Jadi, virus corona diciptakan oleh para elit di tahun 2012 karena polusi sudah semakin meningkat tajam dan setiap para elit mau keluar liburan mereka terganggu dan sesak nafas. Jadinya para elit memutuskan untuk membuat sebuah virus bernama corona supaya orang-orang diam di rumah dan polusi berkurang. Jadinya mereka bisa liburan. Bukannya bawa oksigen kalengan aja. Kalau asma. Terus. Jadinya mereka bisa liburan kemanapun dengan tenang dan sepi. Jadi sekarang para elit, kita semua di rumah, para elit lagi liburan. Tapi make sense juga sih. Makes sense. Make sense. Boleh ya? Oke, Ricky, your turn. The year was 2020. Indonesia's rising poverty line with not enough work and jobs. The Ini tuh government jago, cannot- menarik. Ini tuh jagonya dia, anjing. Kita gua bikin cerita-cerita bohongan. The government no longer wants to support the poor. So what did they do? They let the virus enter Indonesia saying, "No, you guys are immune." As the virus comes into Indonesia, they allow it to spread without making a lockdown, killing those who are in need, killing those who are in poverty. And so when the vaccine comes around and when other countries give it for free, we have to pay for it, and only the wealthy and the privileged gets the vaccine. Shit. Nah. Ini berarti konspirasinya dari yang bikin konspirasi. Yang prudent gitu-gitu kesian ya. Oke, mantap, tepuk tangan buat kita semua. Nice. Kita semua bisa menjadi konspirasi dan melawat elit global. Disclaimer, tadi semua itu tentu saja konspirasi dan bercandaan. Gua nggak tahu gimana kalian melihat konspirasi, tapi kita semua yang di sini melihat konspirasi itu buat lucu-lucuan, buat seru-seruan. Yang bikin kita resah adalah kalian percaya, kalian mikir itu beneran terjadi dan kalian ikut masuk dan menambah masalah gitu loh. Menyebar yang tidak benar, disebar gitu loh. Yang paling menyedihkan adalah kalian percaya dan kalian nyebarin. Dan tapi ini ada sebuah penelitian. Kalau belum bikin katanya. Oh, gue bikin juga. Iya. Oke. Iya. Oke, gue bikin satu ya, bentar. Oke.
Oke, lu mikir lu sambil gue tambahin lagi udah Oh, ya. nih ya. Kalau lu orang udah baca atau konspirasi terus lu sebarin, lu baca, lu percaya, lu sebarin, kan kalau udah dari mulut ke mulut kan nambah tuh, bumbunya nambah tuh. Bumbunya. Ya, ngerti Iya. nggak? Iya bener, konspirasi teori itu kayak gitu, Rap. Iya, Benar, konsep bumbunya nambah, ngerti nggak lo orang gitu. Jadi lu udah lu sebarin, lu tambahin tuh, nih selipin dikit nih, maksud kebek nih, biar tambah mantep nih konspirasinya nih. Biar legit. Oh iya, Mark Zuckerberg satu kampus. Iya, nah habis itu udah gitu lu mengakui kalau konspirasi itu lu yang bikin. Wah, lu anjing. Gitu. Pokoknya udah jangan aneh-aneh dari orang lah. Kayak gua aja mendingan bego beneran. Gua nggak baca-baca gitu. Baca cuman ya udah aja gitu, nggak mau pusing gua. Oke, Kan, no? gue Oke, kan gimana, No? moderator tapi gue tetap bikin deh. Gini ya. Jadi konspirasinya tentang corona, kenapa corona menyebar dan sengaja disebar, itu sebenarnya adalah upaya untuk menghentikan pengaruh Korea Selatan yang udah terlalu kental di negara-negara ini. Jadi Ini yang pemerintah bikin dunia ini itu bersatu untuk berusaha Korea Utara maksud lu? Korea Selatan. Korea Selatan itu diam-diam berusaha untuk mengontrol semua negaranya melalui K-pop. Anjing. Berapa banyak konser yang sudah terjadi, World Tour BTS digagalkan ya kan, Twice, terus Momoland segala macam, semuanya itu udah mau keliling dunia 2020 karena 2020 angkanya seksi banget dan udah banyak di mana-mana demam K-pop. Bahkan Amerika yang udah punya kultur pop culture sendiri aja udah hampir setengah populasinya tuh pengen nonton K-pop. Tiket sold out segala macam dan lain-lain, semua venue di booking segala macam. Suka EDM dia, suka K-pop pun juga iya. Sehingga pemerintah dunia mesti bersatu di bawah G20 ya. Mereka bikin G20 lagi, tapi G20 plus without Korea Selatan. Mereka berkumpul dan bilang kita mesti bikin sesuatu yang membuat mereka penyebarannya tidak lagi parah gitu ya. Yaitu dengan membatalkan emang suka konser-konser main mereka. api ya. Kenapa mereka mesti kayak gitu? Ya sehingga para K-popers itu tidak bisa konser, tidak bisa produksi, tidak ada lagu baru kan akhirnya. Nggak ada single baru, nggak ada comeback segala macam karena corona, semua disuruh diem dan segala macam kan. Dan lihat, siapa yang negara yang paling cepat ngatasin corona tanpa lockdown? Korea Selatan. Korea Selatan. Karena mereka tahu, wah ini Wow. dunia sengaja nih main-main sama kita. Wow. Dunia tuh mau membuat K-pop tuh wave-nya tuh ditahan. Lu pikir kita nyerah? Enggak, gua tahu caranya. Negara gua bersih dulu dari COVID. Wow. Negara Gimana kita caranya? bersih, kita bersih Oh. dari COVID dan tidak ada lagi gini-ginian dulu. Dan habis itu kita bikin semua K-pop idol kita immune, mereka terbang ke sana, tapi tenang buat para K-popers, Korea Selatan udah siap. Mereka nanti tour ya, mereka nanti touring ya. Artis-artis K-pop kalian itu mereka touring sambil nyebarin disinfektan. Ya, jadi mereka itu untuk mereka yang di dalam itu kalian dibanjirin disinfektan supaya kalian semua tuh bersih dari virus corona dan bisa menikmati K-pop lagi. Jadi ini pertempuran antara dunia melawan Korea Selatan yang hampir menguasai ekonomi, budaya, sosial, politik dunia. Lu tau kan Jen, rapper kalau misalnya di panggung suka gini-gini pakai botol air. Nah itu Itu alkohol 70% isinya. iya itu Detol disinfektan itu. Gitu. Cendol dulu kan. Nen kalau di kasus channel lo udah banyak nih. Oke, I think that's all ya. Kita mau penutupan. Gimana pesan-pesan kalian nih buat yang masih, terutama YouTuber-YouTuber yang sebenarnya bikin banyak video mengenai konspirasi, terus orang-orang yang nyebarin konspirasi, terus bikin tweet di Twitter yang retweet 1000, anjing itu salah satunya adalah tweet di Twitter yang di retweet itu udah 1K. Gimana? Mungkin dari Easy pesannya? Pesan saya satu. Kalau pesan saya, coba itu misalnya Anda punya uang ya buat beli mobil mahal, itu nggak usah disumbangin lah uangnya. Mending dipakai buat bikin time machine ya. Balik ke tahun 2007, bikin akun Kaskus. Abis itu, lu spend 3 tahun di Kaskus, belajar cara ngedetect mana yang konspirasi, mana yang fakta. Abis itu lu balik lagi ke tahun 2020, jadi lu bisa bedain nih hoax atau bukan. Termasuk om tante yang udah lebih tua, termasuk yang lebih muda dan belum bisa bedain teori konspirasi sama fakta gitu. Lu time travel aja kalau punya duit. Lanjut, Pak Mardial. Ya, gue juga orang yang sangat menggemari teori konspirasi, men. Jujur aja. Iya, lucu men. Lucu. Itu kayak sesimpel kayak lo antusias, terus lo punya fan teori. Ngerti gak lo? Oh. Simple itu aja. Lo ambil itu sebagai hiburan buat diri lo sendiri, tapi ya nggak sebagai fact gitu. Karena nggak mungkin kan emang lo yang bikin tuh Marvel istilahnya kayak gitu.
Kan ada emang ceritanya emang udah ada kayak udah ada yang bener gitu. Jadi kayak bagi gue lu bisa ngambil teori konspirasi sebagai hiburan boleh, sebagai pembelajaran buat lu nyari ke sumber yang tepat boleh. Tapi kalau lu langsung mempercayai dan lu langsung sebar gitu, itu yang jadi penyakit sih. Itu aja. Kalau Iyalah. Kalau dari gua percayalah konspirasi, cuman percaya sekilas aja, you know, because ada beberapa facts maybe bener. Abis itu cuman a lot of the bigger like the bigger picture of the conspiracies That's how usually, they work ya. yeah, like there Yeah. are small specks of facts, Yeah. but the whole overall thing is usually bullshit. Yeah. And then another message is teach your dumbass parents to not believe this dumbass shit. Yeah, what's up? Gue jadi kayak rapper. Yo, what's up, dude? What's up? Yeah. Anyway, that's about it. Parents are dumb. Oke, Arab, gimana Arab? Ya, kalau lu nggak nyampe otaknya, udah nggak usah sok pinter anjing. Udah kayak gue, bego aja kayak barusan gitu. Jangan coba-coba, jangan iseng-iseng Iya, buka share. Kaskus atau itulah. Jangan melampus ignorant. otak lu kayak anjing, ini teh benar apa enggak ya anjing? Anjing Iya. langsung cari ngentot, cari anjing. Padahal teh nggak nemu gitu. I have one last thing to say to everyone. Instead of wasting your energy on writing conspiracies, waste your energy on becoming rich so people write conspiracies about you. Nah, Oke, I think that's all for today para shinobi yang ikutin Yes. podcast 5KG, dan kita masih mau ngasih tau kalian stay at home Yes. sebisa kalian. Cuci tangan. Jaga diri, cuci tangan, jaga kebersihan, mandi jangan malas mandi, dan makan sehat, Tangan olahraga. bro, jangan cuci uang. Iya, berjemur, jangan cuci uang, jangan cuci konspirasi ya, Nggak cuci usah tangan berjemur. aja. Ah, ngapain? Nggak ngaruh bego. Berjemur berjemurnya berjemur Vitamin kena D, matahari, vitamin bukan D, buat vitamin nyembuhin D. corona. Sorry. Bukan nyembuhin So- corona. Dan yang paling penting juga teman-teman jangan lupa juga untuk follow mereka ya, karena mereka YouTuber baru ya. Jadi didukung karirnya. Udah gitu. Udah, nanti yeah. sampai ketemu di podcast berikutnya, dan kalau misalnya minggu depan sampai ketemu, sehat selalu. Bye bye. Thank you. Muah. Stay clean and sound. Shit.